Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Maryam dan Ustazah Lulu di sini. Kita akan membahas tentang Pilpres Pemersatu Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin sini makin bersahaja aja kita. Saya punya pantun sedikit, Ustazah. Iya, Apa itu? boleh, Pak Jri. Yang kencang suaranya. Kamis beli bala-bala. Cakep. Kamis manis makin bergelora. Bisa aja Bang. Nyatin tadi. Nanti penutupnya kasih pantun lagi ya. Mikir lagi dong. Kayak buka dulu deh, Ustazah. Iya, alhamdulillah nih. Betul kata Pak Jri, bergelora ya. Iya. Insya Allah kita untuk kebaikan bangsa, untuk kebesaran bangsa kita selalu bergelora. Iya, Insya Ustazah. Allah. Nah, ini Ustazah lagi pengen ibaratnya pengen apa ya? Pengen curhat, terus pengen juga mungkin share ya bahwa kadang fenomena pemilu ini atau fenomena pilpres ini bukannya justru harusnya merekatkan bangsa ya, tujuannya harusnya itu merekatkan bangsa, melahirkan anak-anak bangsa yang punya kapasitas sebagai pemimpin ya, sebagai patriotisme sejati gitu. Tapi yang ada dari tahun ke tahun ya, terutama kebelakangan ini nih, itu yang ada malah fenomena jadi berantem Ustazah tuh, banyak curhatan dari jamaah, dari istrinya, kadang dari suaminya nih, istrinya susah diatur katanya gitu. Iya, karena beda pilihan itu. Iya. Terus Polarisasi. iya, ini istrinya ngadu ke Ustazah, katanya suaminya nggak mau ngasih uang belanja gara-gara pilihan presidennya beda gitu. Ngeri betul. Iya, makanya diancam kalau milihnya sama nanti ditambahin uang belanjanya, kalau milihnya enggak sama udah enggak ditambahin. Jadi kan maksudnya sedih juga ya. Ini gimana nih anak muda, fenomena ini apa di kaum ibu aja atau emak-emak atau anak-anak muda juga komunitasnya pada ribut juga dengan pilpres ini? Iya, kebanyakan sih kalau dari kalangan kita, Ustazah ya. Di sosial media tuh, Ustazah. Berantem ya? Iya, kita tuh kalau ngeliat sosmed tuh yang tadinya kita pengen cari hiburan, ini ribut aja saja. Apalagi sekarang kan menjelang pemilihan presiden itu kayak gitu. Jadi seakan-akan seolah-olah semuanya ya kita tahu setiap pilihan itu semuanya ada baiknya kayak gitu kan. Plus Ada minus, juga ada plus minusnya kayak gitu. Semua manusia nggak ada yang murni baik terus nggak ada jeleknya. Itu dia. Terus jelek terus nggak ada baiknya. Nah, kalau kita lihat sosial media itu malah saling menjatuhkan, Ustazah. Iya benar. Nggak ada yang perang gagasan gitu. Jadi semuanya pengennya terlihat semua paling bagus gitu. Antara calon-calon ini gitu. Yang didukung itu pasti nih gue paling bagus gitu. Tapi enggak yang terbaik gitu kan, tapi enggak memunculkan ide, gagasannya narasi gitu. Iya. Jadi istilahnya kayak citra doang. Iya. Citra selfie gitu. Iya. Selfie sana, selfie sini. Citra Pitaloka beda ya? Bukan. Terus Ustazah ingat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, kata Allah, berpeganglah kepada tali Allah ya, semuanya nih umat manusia yang beriman kepada Allah, dan jangan saling berpecah belah. Berpecah belah. Jadi sebenarnya kalau kita pegang ayat itu aja yang mudah banget, ibaratnya yang mudah dipahami oleh kita, bahwa kita suruh bersatu, ibaratnya umat Islam bersatu, jangan berpecah belah, kemudian berpegang kepada agama Allah. Agama Allah itu maksudnya gini, pilpres kan cuma 5 tahun sekali. Sementara persaudaraan, ukhuwah seumur hidup sampai ke surga, ibaratnya gitu.
kenapa dicederai, dinodai dengan pilpres ini gitu. Bahkan Ustazah pernah dengar, bener juga sih, ada yang bilang ke Ustazah, Ustazah, yang paling susah dikasih pemahaman, dikasih pengertian, dikasih arahan, masukan dan lain-lain yang baik-baik itu orang yang pertama lagi jatuh cinta. Lagi jatuh cinta Mariam. Pandangan pertama apalagi tuh. Dia dibahas tuh. Yang kedua pilpres. Ya pilpres maksudnya pemilih ini. Ya pokoknya apapun lah, pilgub, pilpres atau segala macam gitu ya. Padahal kata Ustazah iya emang lagi pada buta ya, mungkin ibaratnya lagi pada buta gitu. Yang salah aja dibenerin tuh. Iya, itu dia makanya sayang banget gitu, apalagi suami istri sampai musuh-musuhan, ibu sama anak sampai musuh-musuhan, terus apalagi ya besan-besanan, udah pokoknya semuanya udah. Teman kayak gitu. Tengkar semua ada isinya itu gara-gara pilpres. Bicara kayak gitu Ustazah. Nah kebetulan nih saya kan sebagai anak Ustazah ya. Iya sih, sama saya juga sebagai anak. Iya kan. Belum ngomong aja saya udah pengen ketawa ya. Iya, ya kan. Kayaknya ada sesuatu. Ada saja. Nah, itu dia, kita kan mau minta solusi nih Ustazah. Iya. Ya kan. Jadi saya ini sama orang tua saya ternyata beda pilihan Ustazah. Kayak gitu. Tuh Nah, kan. saya sampai takut pulang Ustazah. Beda pilihan Ustazah. Itu gimana Ustazah? Jangan sampai ya kan. Iya. Hubungan antara orang tua dan anak ini gara-gara pilpres ini kan jadi nggak bagus itu. Solusinya gimana Ustazah? Iya. Jadi kan gini ya, hukum dalam Islam itu pasti maslahat atau kebaikan untuk semuanya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kemudian orang tua itu kan urutannya begitu tuh. Yeah. Sementara pilpres itu urutan kesekian gitu. Itu penting memang dalam bernegara, dalam berpolitik, dalam kita amar ma'ruf nahi munkar tuh bagus gitu. Tapi kita harus sadar dulu urutannya bahwa atiullah wa atiur rasul. Ya, kita suruh taat kepada Allah, kepada Rasul. Kemudian dalam beberapa hal di bawah ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul adalah kepada orang-orang beriman. Dan ada lagi yang menyatakan orang tua wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan, berbuat lebih baik. Artinya gini, bisa jadi kita siasati aja kalau beda pilihan itu nggak mesti berantem. Jadi biarin orang tua kita mungkin mengunggulkan calonnya, ya kita iya aja, seakan-akan kita setuju dan sama pilihannya. Nanti masalah nyoblos kan terserah kita, nggak ada yang tahu, orang tua nggak ikut kita kan. Ya udah itu nggak nimprong juga kan. Iya, nggak liatin. Suami istri iya aja, suami sampai suami misalkan maksa istri maksa suami. Kenapa? Kalau kita berpikir secara nalar dan secara akal sehat, nggak perlu berantem. Ustazah malah heran gini, kok kenapa sih mesti berantem ya? Kayaknya nggak apa-apa aja dah, suami istri beda, anak ibu, bapak anak gitu, beda-beda nggak apa-apa aja. Nanti kan pilihan masing-masing. Misalnya di tempat suara TPS itu pilihan masing-masing, ya udah. Kalau sekarang misalkan yang diunggulkan juga kita ibaratnya nggak murni seperti Rasul maksum. Rasul maksum kan, maksum itu dijaga dari dosa. Ini kan pilihannya misalkan presiden 1, 2, 3. Memang dia baik nih, ada yang misalkan baik, tapi dia juga punya keburukan. Ada yang buruk, tapi dia juga punya kebaikan. Nah kita nggak tahu tuh di antara itu, emang sih bisa kita timbang-timbang. Nah ya udah yang kita timbang-timbang menurut kita baik, itu yang kita pilih. Tapi bukan berarti kita menyakiti yang pilihan orang lain. Nanti jatuhnya jadi dosa kalau kita ibaratnya jelek-jelekin, apalagi jelek-jelekin orang kan. Pilpres itu kan orang juga. Maksudnya presiden tuh orang. Kita jelek-jelekin, mending bener yang kita jelekin. Kalau salah, dosa. Kita yang dosa. Fitnah, jatuhnya fitnah. Makanya takut ibaratnya itu harus tetap dijaga adabnya ya. Artinya gini, ini kan disebutnya kalau di negara kita apa? Pesta demokrasi. Ya kan? Pesta, harusnya orang pesta tuh happy-happy, seneng. Nggak bersih tegang malah ya. Kalau ini kan masa jadi berantem gitu. Apalagi jangan berantem ya sama ibunya ya. Saya nggak saya. Iya. Insya Allah. Sebab gini, bab ibaratnya gini, bab pilpres mah bab lain, bab nanti orang tua sakit hati dan mengecap, apalagi ngecap nanti anaknya durhaka, itu bab lain. Nanti tetap dapat doanya orang tua. Jadi kalau sampai orang tua nggak ridho, pokoknya saya sakit hati saya sama si A gitu. Padahal ini orang tuanya salah nih, pemilihan presidennya salah. Cuma kita
kayak ibaratnya ngotot dan lain-lain, seakan-akan kita yang benar baru seakan-akan. Nah itu kalau orang tua sampai berdoa, ya walaupun orang tuanya salah, dia berdoa keburukan untuk anaknya kena. Karena ridhollahu fi ridhol walidain. Ridhonya Allah dalam ridho orang tua. Jadi orang tua itu bahkan disebutnya kan, apalagi ibu ya, itu keramat. Apalagi bagi anak laki, ibumu, baru kemudian bapak. Ya berarti untuk saat ini kan ya saya mengiyakan aja ya sama orang tua, tapi terkait pilihan ya itu gimana nanti di kotak suara ya kan? Gitu. Entah saya tang tingtung atau bismillah. Yang penting balik lagi ke semboyan bangsa Indonesia saja. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Kan tujuannya sama nih dari 3 calon ini yang ada kan. Tujuannya kan sama. Untuk Indonesia yang lebih maju gitu kan, lebih baik untuk gitu perubahan, kan. untuk apa? Ya udah itu kita aminin aja, pokoknya kita aminin. Terlepas pilihan kita siapa. Ya artinya milih mah kita harus punya pilihan. Ini prinsip kita. Saya mau milih yang ini boleh. Ibaratnya kita juga nggak boleh, saya mah netral aja. Enggak begitu. Nggak begitu. Nggak jalan kalau netral saja. Sebab gini, ibaratnya kan dari 3, 4, misalkan ada 3, ada 4 atau ada 2. Ini pasti ada yang lebih baik, itu kita pilih. Cuma kita nggak menyatakan bahwa kita benar-benar itu yang paling benar gitu. Siapa yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi kalau pilihan kita tetap itu gitu, ibaratnya gitu. Itu kan masih dugaan kita, dugaan kita dia yang terbaik gitu kan. Jadi kita pilih dia gitu. Jadi jangan sampai kita membabi buta lah untuk mengunggulkan salah satu orang ini. Pada akhirnya kita lupa ya kan. Lupa. Bahkan kalau kata ulama nih, berdebat ya, debat kusir nih. Kalau diskusi nggak apa-apa, yang penting jangan debat kusir. Debat kusir itu kan yang sampai bentak-bentak sampai marah-marah gitu. Itu dalam hal agama aja itu makruh hukumnya. Ini hukum nih ya. Makruh hukumnya kita debat kusir dalam hal agama. Contohnya dalam kunut nggak kunut, terus Idul Fitri sekarang apa besok, puasa sekarang apa besok. Itu aja kita berdebat dalam hal itu makruh. Berdebat kusir kalau sharing atau kasih wawasan dan lain-lain itu boleh. Apalagi berdebat kusir dalam hal agama, dalam hal dunia. Nah, dalam hal agama aja itu makruh. Apalagi dalam hal dunia. Nah, dalam hal dunia memang sih ini ke akhirat juga pemimpin ini, tapi kan secara lokalnya ya dunia Indonesia gitu. Jadi berdebat itu sebisa mungkin bukan kita takut, bukan kita nggak berani diskusi fire boleh, tapi yang nggak boleh itu debat kusir. Jadi saling menjatuhkan, saling menghina, saling mencaci maki, nggak boleh. Kalau debatnya jelas untuk kemajuan bangsa Indonesia itu nggak apa-apa. Malah boleh. Debatnya ide, gagasan, narasi. Kita pengen 5 tahun ke depan Indonesia kayak gini. Perkembangan teknologi, militer, ekonomi semua. Jadi rakyat juga teredukasi gitu Ini kan. mau bikin bantun lagi nih kan. Rakyat jadi teredukasi gitu kan, kalau ada ide, gagasan, narasi yang dibangun dari setiap calonnya gitu kan. Makanya ibaratnya kita bangun budaya, kita bangun lingkungan komunitas yang sehat. Jadi ada tuh komunitas toksik, ibaratnya kerjanya berantem aja, grup WhatsApp juga kerjanya beradu. Buzzer itu. Iya, kadang-kadang itu dia sih gara-gara buzzer ini nih Ustazah nih gitu. Nah, jangan terpancing. Iya, makanya. Nggak usah kita terpancing. Nanti yang atasannya yang presidennya itu udah nyatu tuh. Kalau salah satu terpilih siapa, di atas mah nyatu. Yang di bawah masih berkelahi aja. Nah, berarti kita memantaskan diri, melayakkan diri kita sebagai orang yang berpikir ke atas. Jadi kita levelnya level atasan, bukan level bawahan. Memang dalam mazhab juga Hanafi, Syafi'i, Hambali, Imam Ahmad ya. Merekanya akur. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Hanafi, Abu Hanifah ya. Itu punya murid Imam Syafi'i, tapi bukunya Imam Syafi'i banyak tuh yang terkenal dan lain-lain. Tapi nggak membuat Abu Hanifah iri dengki, malah justru mereka tuh ibaratnya sesama mazhab yang atasan itu akur. Tapi yang bawahan itu baru tuh. Jadi kalau kita memantaskan diri nih, kita berpikir secara level atas apa level bawah. Jadi kalau level bawah emang pasti berantem. Pasti aja berantem. Tapi itu bagaimana caranya Ustaz ya? Solusinya Solusinya itu. Nah, berarti harus ada di situ harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu maksudnya harus ada, misalkan nih Andon, Fajri, Maryam. Harus ada yang menengahi itu
ya udah kita kalau udah ribut, udah tegang atau udah nggak enak di WhatsApp, kita sharing yang happy, yang lucu-lucu. Jadi warnain komunitasnya itu komunitas yang adem, yang damai, yang nggak usah yang panas-panas. Ganti bab gitu lah langsung ya, ganti topik pembicaraan. Ganti topik pembicaraan atau ganti sharean, tadinya presiden ini ganti share sama yang happy aja biar lucu-lucu gitu kan, kayak nonton itu Kamis salah Manis satunya, gitu ya. kan. Nonton apa? Kayak nonton Kamis Manis gitu kan. Ngomongnya sambil manis gitu ya. Manis banget dah. Santai. Jadi balik lagi karena persatuan itu kan perintah agama juga kan Ustazah kan? Iya. Sama kayak sila ketiga Indonesia, persatuan Indonesia gitu. Itu kan Bersatu. bagian dari perintah agama juga kan Ustazah, bersatu itu. Iya. Ustazah rasa juga gini ya, bisa jadi tapi ini nggak menjas ya, nggak semuanya, ini mungkin kasuistik atau personal aja, bukan mengeneralisir semuanya. Bahwa yang pada berantem pilpres itu, walaupun nggak pilpres juga mereka suka berantem. Jadi ibaratnya emang yang suka debat itu, debat kusir, yang suka menjatuhkan orang lain, bisa jadi bukan waktu pilpres aja dia suka menjatuhkan, tapi sehari-harinya juga memang suka menjatuhkan gitu. Emang Jangan kerjaannya ya. Emang udah hobi gitu kan. Iya, jadi ini ajang kesempatan aja, ajang mumpung nih ada pilpres, jadi makin dipertajam. Atau ngetes ilmu. Nah, itu yang kita rugikan politik belah bambu ya. Ya, pernah dengar nggak politik belah bambu? Baru? Iya. Politik belah bambu tuh politik adu domba. Jadi kenapa kita hancur, negara Indonesia nggak bisa maju atau waktu dulu nih nggak bisa merdeka karena dia adu domba sama Belanda. Nah sekarang pun nih kalau kita nggak mau bersatu, kalau kita nggak mau ibaratnya mengutamakan kepentingan bangsa, mengutamakan anak-anak bangsa, ya artinya bersatulah gitu. Kita politik belah bambu tuh adu domba, jadi ini ada super power besar yang ini, super power besar yang ini, terus kita diadu, seakan-akan diadu, dibenturkan. Dibenturkan, yang ini kelompok yang ini. Jadi itu politik identitas itu ya politik belah bambu. Iya. Belah bambu, jadi diadu domba, sesama anak bangsa diadu domba, terus akhirnya jadi nggak maju. Semoga aja kita dalam pesta demokrasi ini semakin dewasa, dan banyak orang-orang kita tuh nggak mudah tergiring opini yang nggak bagus, yang menimbulkan perpecahan kayak gitu. Jadi ada kiatnya ya Ustazah, ada ibaratnya ada yang pernah Ustazah dapat ya dari seseorang. Jadi kita secara internal nih dimanapun, internal partai, internal organisasi, internal agama kita Islam, jangan bersiteru atau berantem atau bentur-benturan di dalam. Kita harus memajukan diri kita untuk keluar. Kayak juga gini, Indonesia nih, kita sesama anak bangsa jangan berantem terus gitu. Yang ini, yang itu, yang pilpres saja berantem gitu. Ini harusnya kita memajukan negara kita bersaing sama negara lain. Nah, jadi berpikirnya gitu. Ini kayak di partai nih, jangan berantem sesama internal nih. Misalkan cuma gara-gara nomor urut aja 1, 2, 3 gitu. Berantem. Ya, gara-gara nomor urut yang satu semuanya pengen nomor 1. Lah, nomor 2-nya siapa? Kalau semua nomor 1. Kalau semua nomor 2, nomor 3-nya siapa gitu. Kalau nggak terima ya urut aja. Beda dong. Biarin dia. Kalau nggak ada yang begini nggak rame. Ya jadi istilahnya nggak usah kita di dalam misalnya energi kita kita keluarkan untuk maju keluar. Jadi kita pileg nih, nggak usah berantem nomor urut, kita keluar aja, ayo kita cari suara yang banyak nih untuk kita, untuk yang nomor berapapun, kalau dia punya potensi insya Allah bisa. Ya, soalnya kan ini terbuka, apalagi semuanya peluangnya sama. Nah jadi itu dalam skup kecil pun ya, miniaturnya contohnya keluarga. Ya, kita jangan berantem sesama keluarga nih, ibu sama bapak berantem terus, anak sama anak berantem, rugi. Jadi harusnya nih ibu sama bapak berkarya keluar nih, ibunya mungkin jadi apa, bapaknya jadi apa, bersaing di luar. Terus nih anaknya jangan pada berantem di dalam nih, sana sekolah, sana kuliah gitu. Jadinya pada pinter gitu. Nah begitu maksudnya. Wallahu a'lam.